سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ibadallah, ittaqullah, ittaqul haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita selalu berharap Bapak Ibu berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat ke-43, surat Az-Zukhruf ayat 32. Apa kata Allah Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaksifuna rahmata rabbika. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Jadi ini Bapak Ibu penegasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah yang mengatur rahmat. Rahmatnya apa? Rezeki kita, kebutuhan kita, Allah yang mengaturnya. Allah yang membagi-baginya. Maka situlah menangnya kita orang beriman yang selalu membaca Al-Quran. Maka ketika dia membaca Al-Quran surat Zukhruf ayat 32, sadar dia, paham dia bahwa Allah yang mengatur seluruh rezeki, Allah yang membagi-bagi rezeki, Allah yang membagi-bagi rahmat. Nahnu kasabna bainahum ma'isatahum. Kami yang menentukan, ya Allah yang menentukan Bapak Ibu ya, di antara mereka ma'isatahum, penghidupan mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Allah yang membagi-bagi rahmat, Allah yang menentukan Bapak Ibu. Sia yang ke Allah yang kayu rayu, kayu balinda, kayu menangah, kayu menanggung, miskin bana, sabana wana miskin. Allah yang menggambarkan di sini Bapak Ibu. Memang tidak ada hak kita untuk berbangga diri, bersombong, atau jangan pula kita merasa terendah hati, rendah diri. Allah yang mengaturnya. Dan Allah sampaikan lagi Bapak Ibu, wa rafa'na
ba'dahum, dan kami tinggikan sebagian mereka fauqa ba'din, atas sebagian yang lain. Memang Allah menyebutkan Allah yang meninggikan. Ada orang yang dilahirkan dari kaum bangsawan, ada orang yang lahir di istana raja. Ini orang biasa, sebenarnya lahir di istana raja, manusia seperti kita. Lahir dari rahim juga, cuma karena di istana raja, dari pangeran lah dia. Kemudian jadi raja dia akhirnya, bukan karena kehebatan dia, Bapak Ibu. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Darajatin, beberapa derajat. Jadi kalau ada orang misalnya dari pemimpin di sarang tiang di macam sarang Bapak Ibu, walaupun pada hakikatnya orang rajin, dia berusaha, kemudian orang memilihnya, tapi Allah semuanya, Bapak Ibu. Allah jelas-jelas mengatakan, ya, darajatin, beberapa derajat, liyatakhiza, agar mengambil ba'duhum, sebagian mereka, ba'dan sukhriyah, dan sebagian yang lain manfaat. Jadi Allah lagi kelebihan dari segi ilmu, bukan karena hebat Allah yang mengatur kehidupanku. Allah lebihannya gunanya kok bermanfaat untuk yang lain. Ilmunya, jadiannya, dengan baik ilmu dan jadiannya bermanfaat antara lain. Allah lagi hanya kuat fisiknya. Dengan kelebihan itu tujuan Allah apa? Fisik itu bisa digunakan untuk menakut-nakut orang, bukan untuk menolong orang, untuk membela orang, bukan untuk mempala orang, bukan untuk menakut-nakutan orang. Jadi Allah mengatakan di sini, ya, liyattakiza ba'duhum ba'dan sukhriyan, agar mengambil sebagian mereka dari sebagian yang lain manfaat. Kemudian Allah tekankan lagi, Bapak Ibu, ya, wa rahmatu rabbika, dan rahmat Tuhan, ya, dari Allah, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Mengapa Allah mengatakan di sini wa rahmatu rabbika, dan rahmat dari Tuhanmu, khairun, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau ada orang mengumpulkan jabatan, mengumpulkan harta, mengumpulkan ilmu, tapi melanggar aturan Allah, itu tidak rahmat di mata Allah. Maka Allah perlu mengatakan wa rahmatu rabbika, dan rahmat Tuhanmu khairun, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini dengan menyadari ayat ini, surah Az-Zukhruf 32, membuat hati kita tenang, Bapak Ibu. Ya, yang kita pikirkan, Bapak Ibu, nasib kita di dunia wajib kita pikirkan dalam bentuk ikhtiar, tapi biarlah Allah yang akan memberikan dari ikhtiar kita itu, Bapak Ibu. Karena yang kita pentingkan adalah nasib kita nanti di akhirat. Maka kita lihat, Bapak Ibu, banyak orang di zaman sekarang yang kita lihat, banyak orang melakukan ibadah, sedekah, kadang-kadang bukan lagi mengharapkan ridho Allah, bukan lagi ingin keselamatan akhirat, melainkan demi keuntungan dunia. Hati-hati kita, walaupun dibenarkan salat duha dulu, ya kan, 2 rakaat. Kalau salat duha mudah rezeki, salat duha maka tahun salat duha mudah-mudahan ibu ya rezeki tidak terbukti. Bacalah sering Al-Waqiah itu mudah rezeki apa. Boleh baca sering Al-Waqiah bertahun-tahun mudah ibu ya rezeki. Maka penting Allah gambarkan kita, Bapak Ibu. Surah Zukhruf ayat 32 ini menekankan bahwa apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kamilah yang menentukan, dan rahmat Allah berupa ketaatan itu jauh
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka dengan menyadari ini kita camkan dalam diri kita Bapak Ibu bahwa kita yang kita harapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang kita usahakan yang diridhoi Allah. Karena Bapak Ibu ada jaminan dari Rasulullah, dari Allah tentunya disampaikan oleh Rasulullah dalam diskusi. Apa kata Rasul? Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada pena itu, tulislah. Kemudian pena bertanya, bagaimana dialognya? Tentu Allah yang tahu, gaib bagi kita. Tapi kita sebagai beriman meyakini dialog ini. Wahai Rabb, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Telah tertulis Bapak Ibu. Rumah awak, para buah rumah awak kini, para buah tanah awak kalau ada, itulah tertulis Bapak Ibu sebelum Bapak menyampaikannya. Maka jangan ada pernah rasa kita khawatir dengan harta kita. Allah itu tidak zalim. Allah hadirkan kita sekaligus Allah hadirkan rahmat. Dia bukan karena kita soleh, banyak ibadah kita, kemudian kita kaya raya. Kita ibadah bukan untuk kaya raya Bapak Ibu. Kita ibadah untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan rahmat. Itu dua sahabat Bapak Ibu yang dijamin masuk surga, tapi tidak kaya raya. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu tidak kaya Bapak Ibu, tapi dijamin surga. Kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu juga sahabat Rasulullah yang dijamin surga, ibadahnya luar biasa, tapi mereka hidup dalam kemiskinan walaupun ibadah mereka sangat tinggi. Tapi ini lagi-lagi Bapak Ibu, jangan sampai kita itu ya, biarlah modal-modal sirah, memiskinkan masalah Allah yang atur. Jangan pula seperti itu Bapak Ibu, karena di ayat lain Allah juga memerintahkan kita bekerjalah. Allah dan Rasulnya serta orang beriman yang akan melihat kamu bekerja. Jadi kita tidak boleh juga berpangku tangan. Kita harus maksimal ikhtiar kita semaksimal-maksimalnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan biasanya kalau orang maksimal bekerja, Allah juga maksimal memberikan balasannya. Jadi Bapak Ibu penting ini kita pahami. Jika dunia dibagi karena ibadah, maka mereka mestinya hidup berkecukupan. Ya, Abu Hurairah tadi, Bilal bin Rabah tadi. Jika dunia Allah bagi karena ibadah, maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka hidupnya berkecukupan. Tapi faktanya tidak. Ya, ini menunjukkan bahwa kaya, sekali lagi, kaya atau miskin bukan karena banyaknya ibadah, tapi memang karena Allah sudah mengatur sesuai dalam surah Az-Zukhruf 32. Allah yang membagi-bagi rahmat. Maka bisa kita lihat di dunia banyak non-muslim hidup bergelimangan harta, mereka tidak pernah sujud, bahkan tidak berzikir, dan tidak datang ke masjid. Mereka punya rumah mewah, mobil mahal, bahkan jet pribadi. Sementara banyak orang yang rajin ke masjid, rajin berzikir, ikut kajian, hidupnya pas-pasan, ya kan, makan sederhana. Maka ini membuktikan bahwa Allah tidak membagi dunia berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan ketentuan yang telah Allah tentukan. Maka Bapak Ibu, mulai sekarang ini kita beribadah, apapun ibadah yang kita kerjakan, biarlah Allah saja yang membalasnya. Niat sedekah, kita berniat sedekah untuk apa? Untuk kaya, boleh kita berdoa untuk sedekah. Murah rezekimu ya Allah, boleh kita meminta, tapi biarlah Allah. Yang jelas Bapak Ibu, ketika kita bersedekah itu jaminan dari Rasulullah memadamkan api neraka. Itu niat. Apa sedekah, kalau Allah kiamat kayu 1 menjadi 7, 7 menjadi 700, ya alhamdulillah. Kalaupun misalnya Allah tunda,
Allah ganti dengan memadamkan api neraka. Itu lebih kita pentingkan. Di hadis riwayat Tirmizi, di mana Rasulullah mengatakan, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Bila awak tahajud, apakah ke Allah jawab kayu atau tidak kayu terserah Allah. Awak bersedekah, maka Allah jawab kayu atau tidak terserah Allah. Awak duha, maka Allah yang kayu atau tidak terserah Allah. Awak percaya Allah tidak menzalimi kita, Allah merahmati kita. Yang kita butuhkan ke dunia ini hidup tenang, dan yang kita butuhkan yang kita hidup di dalam surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita memahaminya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.